Iya, kita beriman kepada qadarullah kauniyah, beriman. Tapi berpegang teguhnya mah berundang-undang, kita berhukum dengan qadarullah syar'i, yakni hukum syariat. Ya. Syuf ikhwah, betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah mengampuni dosa-dosa hambanya. Ini bagi hak Allah ya, bagi hak Allah. Tetap bagi hak hamba mah wajib dia untuk beristighfar dan bertaubat. Tapi Allah mau mengampuni dosa-dosa hambanya. Kalaupun dia tidak beristighfar dan bertaubat, Allah mau ampunin, Allah ampunin. Saking tumpah-tumpahnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, menggambarkan betapa luas rahmatnya, sebagaimana yang digambarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah menjadikan rahmat 100 bagian, dan 1 bagian ini Allah turunkan di muka bumi, yataraham bainahal khalaik, yang para makhluk berbagi yang dari 1% itu doang. 99 Allah keep untuk merahmati hamba-hambanya. Allahu Akbar. Ini diantara hikmah, diantara poin yang disampaikan Syekhul Islam rahimahullah Ibnu Taimiyah ketika mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni ketika dia disyirikkan. Dan mengampuni dosa-dosa selain itu yang di bawah kesyirikan bagi siapapun yang dikehendaki. Ya, beberapa poin yang diambil dari ayat yang singkat ini, beberapa poin yang diambil adalah, yang pertama, dosa kesyirikan adalah dosa yang paling tinggi, yang dimana dosa-dosa lain duna dzalik, di bawah itu, dosa terbesar. Ya, poin kedua yang difahami dari ayat tersebut adalah bahkan kesyirikan pun Allah ampuni, bukan tidak Allah ampuni. Yang dimaksud di ayat itu Allah tidak ampuni adalah apabila seorang hamba mati di atas kesyirikan dan tidak bertaubat darinya. Itu Allah nggak ampuni. Tapi kalau dia hidup dan beristighfar, bertaubat dari kesyirikannya, diampuni. Demikian para sahabat senior radhiyallahu anhum muhtaramin yang mengalami 2 masa jahiliyah dan masa Islam. Diampuni nggak? Diampuni dan kemudian menjadi manusia-manusia terbaik. Demikian pun para saudara-saudara kita yang bukan terlahir dan nggak Islam dari kecil gitu, dapat hidayah kemudian Islam, masuk Islam. Kalaupun terlahir Islam cuman di Nasrani kan, di Yahudi kan oleh kedua orang tuanya gitu ya. Masuk Islam diampuni insya Allah. Ya. Jadi apakah kesyirikan diampuni? Diampuni kalau taubat. Yani maknanya adalah dengan taubat, dengan istighfar tak ada dosa yang diampuni, termasuk kesyirikan. Ya, adapun yang Allah maksudkan kesyirikan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni apabila hamba tersebut mati di atas kesyirikan walam yatub dan belum bertaubat darinya. Poin yang ketiga, Ibnu Taimiyah rahimahullah bilang, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni ma duna dzalik, dosa-dosa lain di bawah syirik bagi siapapun yang dikehendakinya. Maknanya adalah hatta laulam yatubu. Allah mengampuni dosa-dosa selain dosa syirik bagi siapapun yang dikehendakinya, kalaupun si pelakunya belum bertaubat darinya. Allah. Lihat. Artinya itu. Allah bisa jadi ampuni kalaupun si pelakunya belum istighfar dan belum bertaubat darinya. Ya. Ini hak Allah Subhanahu wa taala. Diserahkan kepada kehendak ya kan, liman yasha, tuh bagi siapapun yang dikehendakinya. Tapi hak seorang hamba mah tetap kudu wajib bertaubat, nggak boleh. Jadi Allah kan ngampunin, biar kita belum taubat juga udah ntar, nggak boleh. Hak hamba mah tetap wajib taubat, awas, ya, paham ya? Karena apa? Karena istighfar dan taubat adalah qadar syar'i, qadar syar'i. Adapun Allah mengampuni bagi siapapun yang dikehendakinya, kalaupun nggak bertaubat, itu qadar kauni kumaha Allah. Wa itu mah gimana Allah aja diserahkan kepada kehendaknya tadi. Baghiyah, pelacur yang ngasih minum anjing. Ada cerita dia istighfar taubat gak? Tapi dibilangnya di situ diampunin gak sama Allah? Allah mau ampunin, Allah jadikan seremeh-remehnya sebab untuk mengampuni. Seperti air putih yang disodakohin ke anjing. Sebab yang sangat remeh.
Dengan itu Allah jadikan sebab diampuni dosa-dosa sebelumnya. Dosa yang begitu besar luar biasa dari seorang baghi, ya, dari seorang pelacur. Ya, jadi ingat awas. Qadarullah syar'an alaina an nastaghfir wa natub. Takdir Allah yakni hukum syar'i. Hukum syar'i agar kita wajib atas kita untuk senantiasa beristighfar dan bertaubat. Tapi qadarullah kaunan, tapi qadar Allah kauniyah terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa hamba-hambanya kalaupun hambanya tersebut belum bertobat. Bisa jadi. Semuanya diserahkan kepada kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah ampuni bagi dosa-dosa di bawah itu, yang di bawah kesyirikan, bagi siapapun yang dikehendaki. Itu maksudnya. Ya, jadi nggak boleh kita ngandelin qadar kauniyah. Ingat kaidah di sini apa? Nu'min bil qadar al kauni wa naltazim bil qadar asyari. Iya, kita beriman kepada qadarullah kauniyah, beriman. Tapi berpegang teguhnya mah berundang-undang kita berhukum dengan qadarullah syar'i, yakni hukum syariat. Ya. Sebagaimana kita mengimani dosa yang kita perbuat nih, ditakdirkan oleh Allah, iya ditakdirkan oleh Allah. Boleh nggak? Oh ya udah deh, qadarullah. Boleh nggak? Nggak boleh. Kita nggak boleh berhukum kepada qadar kauni, nggak boleh. Kalaupun benar ditakdirkan oleh Allah nggak? Ente maling jal, iya nih qadarullah. Ajib amat lu. Nggak boleh. Hukum syar'i, kalau habis dosa ngapain? Maka jangan qadarullah, tapi astagfirullah. Tuh, hukum syar'i. Ya.